Indonesia, Anda yang juga mendengarkan live streaming saat ini di www.heartline.co.id atau mungkin Anda yang saat ini bergabung bersama dengan kami melalui YouTube channel di Heartline Network. Senang sekali untuk kesempatan kali ini kami akan memberikan kepada Anda banyak sekali informasi khususnya terkait dengan penyuluhan dan juga penyebarluasan kebijakan pajak daerah dari Banten, di mana tema besarnya adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi denda PKB, BBNKB dan juga PBBKB begitu ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama nih, tentunya seluruh pendengar dan juga Anda yang menyaksikan melalui YouTube channel di Heartline Network saat ini, ada poin-poin seputar penghapusan denda baik itu pajak mobil, motor dan juga keringanan-keringanan yang diberikan oleh Pemprov Banten berdasarkan Pergub nomor 32 tahun 2001. Nah, pemberian diskonnya itu apa saja? Lalu untuk masa jatuh temponya bagaimana? Nah, untuk penghapusan pokok pajak tunggakan tahun kesekian itu bagaimana? Saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber saya yang saat ini langsung ya di studio. Saya sudah bersama dengan Ibu Rifa dan juga ada Pak Satrio atau Pak Eco. Bu Rifa, halo, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ria, apa kabar juga nih? Iya, baik, terima kasih. Dan juga ada Pak Eko. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Eco. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya. Ini kayaknya suaranya kecil banget ya. Oh, suaranya kecil. Oke, Suara Mbak Ria di saya. Oke, saya gedein gimana? Oke, udah tes. Nah, Oke. bagus nih. Udah oke ya. Oke. Oke, dan tentunya untuk Anda semua Heartliners ataupun juga pendengar dan Anda yang menyaksikan kami di siaran hari ini, silahkan Anda yang mau tanya-tanya juga boleh. Bisa telepon kita ke 5919244 atau by WA juga boleh ya di 0855885106. Kita berbicara masalah pajak ini tentunya nggak boleh kita lupakan karena bagaimanapun juga pajak itu yang menghidupi begitu ya berbagai sektor di kehidupan kita. Nah, kita langsung aja nih mungkin saya ke Bu Rifa dulu ya. Sebetulnya pajak itu apa dan apa sih bedanya antara pajak dan juga pajak daerah? Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Ria. Selamat pagi untuk pendengar Heartline yang ada di kawasan Tangerang dan sekitarnya. Perkenalkan saya Rifa dari Bapenda Provinsi Banten, juga ada di samping saya ada Pak Eco yang sudah diperkenalkan tadi oleh Mbak Ria. Ngomongin soal pajak nih Mbak Ria, kebanyakan orang tuh bicara soal pajak tuh ya sudah ada kayak kewajiban gitu, bayar saja gitu kan. Nah, bedanya pajak dengan pajak daerah karena pajak itu kan banyak macamnya dan kewenangannya juga dibagi-bagi. Kira-kira kalau kewenangan provinsi apa, kabupaten kota apa. Nah, kenapa harus bayar pajak? Mobil-mobil kita, motor-motor kita, rumah-rumah kita, tanah-tanah kita, ngapain juga harus bayar pajak, gitu kan? Iya. Ternyata gitu, semuanya kan serba tersistem ya Mbak, negara ini. Apapun itu ternyata untuk kemaslahatan, untuk perbaikan ke depan, kalau kita mau lebih baik pembangunan di daerah kita sendiri, maka itu adalah peran serta kita ada di situ. Karena di Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah disebutkan bahwa yang namanya pajak itu kontribusi wajib yang bersifat memaksa. Iya. Jadi wajib. Suka tidak suka, kalau masih menjadi warga negara Indonesia dan ingin menjadi pembangunan lebih baik, maka kita diwajibkan membayar pajak. Pajaknya macam-macam jenisnya gitu. Ada, kalau bicara bedanya pajak dengan pajak daerah, iya pajak secara umum, ya kan, jenis pajaknya. Tapi kalau pajak daerah, yaitu tadi pajak daerah Provinsi Banten apa, pajak daerah kabupaten kota apa, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Tapi yang pasti kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa, yang diatur secara undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Itu semua pajak itu dikelola oleh negara atau daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu loh Mbak. Jadi dari kita untuk kita sih sebetulnya. Iya betul, dari kita untuk kita ada kontribusi juga ya, gitu kalau ya. mau sekolah gratis, jalan masih mulus, nggak ada lubang-lubang, bla bla, bantuan, bansos, hibah dan sebagainya. Semua itu kan di APBN, APBD kita kan dari pajak. Iya. Itu sih secara gambar. Jadi sebelum nih akhirnya kita
ibaratnya ngoceh-ngoceh gitu, wah jalanan lubang di mana, ini nggak enak segala macam gitu. Kita paling nggak kita Nanya introspeksi dulu gitu ya. udah Ini gue bayar pajak belum gitu, lancar nggak gitu ya. Mbak Oke, Ria. jadi yang pasti memang tadi dari Ibu Rifa sendiri mengatakan pajak ini adalah untuk membiayai pembangunan khususnya di seluruh provinsi Betul. Banten di sektor apa aja sih sebetulnya di sini ya, bukan hanya jalan tapi juga Oh iya, berbagai sektor lain berbagai ya. sektor lain. Ya. Oke, mungkin saya ke Pak Eco nih. Untuk jenis-jenis pajaknya sendiri itu ada apa aja ya Pak Eco? Jadi kalau yang tadi Bu Rifa sebutin ya, ada pajak wilayah, pajak kewenangan provinsi, ada pajak kewenangan dari kabupaten kota. Ya. Nah kalau kabupaten kota itu misalnya di drainase, perhotelan, Oke. pajak walet ya Bu ya, pajak walet gitu tuh, restoran. Nah kalau di sini ada 5 mata pajak Bu, kewenangan provinsi. Yang Oke. pertama itu pajak kendaraan bermotor. Yang kedua bea balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga pajak air permukaan, yang keempat pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang kelima itu pajak rokok. Oke. Berarti air, kemudian yang bermotor, lalu juga rokok, Rokok juga. Bahan bakar juga. bahan bakar juga ya. Itu kewenangan provinsi Itu ya. yang kita kelola Mbak Ria. Oke. Iya. Iya. Nah, kalau untuk tahun ini berarti yang kita sampaikan itu adalah target di tahun 2020 berarti ya. 2021. 2021 yang Pak. diambil di 2020 ya. Enggak. Oh, enggak ya? Kita berlangsung cash and carry langsung Oh, dipergunakan. oke. Apalagi 2 tahun kita kan kena pandemi Mbak Ria. Jadi memang betul-betul kami sebagai Badan Pendapatan Daerah, salah satu unit SKPD di Pemprov Banten itu yang wajibnya cari duit nih Mbak Ria. Gimana caranya supaya hayo kita bangun lagi, bangkitkan pulih dari ekonomi yang sudah tumbang, kemarin sempat tumbang ya Mbak Ria ya. Jadi kita bagaimana caranya supaya Banten tetap membangun berkelanjutan. Lewat acara ini salah satunya talk show ini. Iya. Kemarin Untuk kita ngingetin lagi ya. Iya, kita penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat langsung juga kita sudah lakukan setelah longgarnya PPKM sudah di level 1, walaupun tetap dikenakan prokes Mbak. Jadi jadi kita itu karena kita ditugaskan cari uang dengan semua sistem yang ada menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi memang kita ditargetkan yang tadi bilang terus kan kita gini loh Mbak, semua pembangunan yang ada di Banten ini kan namanya APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Iya. Itu kan diperolehnya dari pajak dari semua masyarakat Banten yang dibayarkan dengan jenis pajaknya masing-masing. Ada yang tadi Pak Eco jelaskan, ada pajak kendaraan bermotor, ada balik nama. Mbak Ria mau ganti mobil namanya Mbak Ria misalnya, itu kan juga ada pemasukan buat daerah. Bea balik nama, ada pajak air permukaan, ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak rokok. Nah itu semua kita semua serba sistem Mbak. Jadi semuanya diakumulasi dengan sedemikian, kita ditargetkan 2020 targetnya berapa, 2021 targetnya sekian. Nah di perubahan ini ya Cok ya, kalau nggak salah 11,9 triliun. Ternyata di pandemi kemarin Ada kenaikan atau udah pasti penurunan. Karena kondisi pandemi. Pandemi kemarin. Oke. Misalnya kemarin ditargetkan misalnya 12 triliun. Ternyata hanya tercapai sekian. Tapi alhamdulillahnya Banten itu termasuk mandiri kedua setelah DKI. Betul. Walaupun kita dihempas oleh bencana Covid, tapi kita masih tetap bisa survive. Paling tidak terlalu jatuh ya. Karena itu tadi terus kita bagaimana caranya supaya kita sama-sama membangun lagi, membangkitkan pulih ekonomi kita nih Mbak, gitu loh. Maksudnya mandiri di sini apa Bu? Artinya secara ekonomi Mbak. Tingkat kemandirian Tingkat daerah Bu. kemandirian itu misalnya kalau di rumah tangga tuh masih ada savingnya lah gitu. Maksudnya gimana caranya supaya simpenannya masih ada belanjanya gitu supaya ya. tetap masih berjalan. Pembangunannya jangan sampai benar-benar stuck, tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Gitu. Itu yang disebut dengan mandiri, dan ternyata Banten ini bisa gitu ya. Setelah DKI nomor 2. Masih bisa mandiri. Kalau kita lihat perbandingan dengan provinsi lain kan luar biasa hempasan kemarin ya bencana Covid-19 itu. Kita lihat kan begitu biasanya lalu lalang banyak kendaraan yang ini sekarang kok sepi di mana-mana gitu kan. Ya itu tadi, jadi makanya 2021 ini betul-betul kita bagaimana caranya mengajak kembali masyarakat untuk ayo. Nah, aware-nya kita itu rasa kepedulian kita Bapak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Banten ini supaya kita bangkit lagi. Ya namanya orang mau makan aja susah, makanya ketika bayar pajak mbok ya dendanya dia dihilangkan gitu kan. Makanya kita melalui Pergub 32 ini kita memberikan betul insentif pajak kepada masyarakat Banten untuk
dimanfaatkan sampai 31 Desember ini. Oke. Mungkin nanti Pak Eco bisa jelaskan detailnya ya Mbak Ria ya. Tapi pertanyaan Mbak Ria soal yang target itu seperti Iya. itu Mbak. Jadi SKPD nanya nih, saya mau bangun jalan, Bapenda duitnya ada nggak, kan gitu Mbak. Secara itunya seperti itu Iya. gambarannya. Jadi Kayak di kantor gitu ya, kita mau beli ATK atau segala macam, kita nanya ke bendahara, nih gue mau beli ini, duitnya ada nggak gitu kayak ya. gitu. Oke. Jadi miniaturnya gambaran Iya. mudahnya seperti itu kan. Orang kan nggak tahu, masyarakat nggak tahu. Gimana sih katanya sekolah Banten gratis gitu. Ada bosnya, ada bantuan operasinya. Itu dari mana kan kalau nggak dari pajak gitu. Iya. Walaupun ada beberapa aturan juga selain pajak juga kan ada dana transfer dari pusat, ada juga dari Kementerian Keuangan soal dengan cukai rokoknya. Kompleks Mbak, dari kesehatan, jalan, segala aspek semua program di Banten. Kita berikan yang terbaik untuk masyarakat. Makanya ayo sama-sama membangun melalui pajak. Mulai pajak ya. Oke, nah kalau untuk target dan juga realisasi sampai dengan bulan ini sudah seperti apa? Berapa Cok? Iya, Jadi kalau gimana nih Pak Eco? khusus target pajak daerah itu tahun 2021 sebesar 7,1 triliun. 7,1 triliun. Di akhir tahun ini ya. Di akhir tahun. Sampai sebulan lagi berarti ya? Betul. Iya. Nah, kalau realisasi sampai tanggal 23 ya. 23 November itu sebesar 5,7 triliun, Mbak. 5,7. Jadi sudah berapa persen? Jadi persentasenya itu 79,58%. Oke. Ayo Ini- lihat lagi gimana Iya. caranya. Gimana caranya itu yang sekitar 20% itu kurang ada. lebih 20% itu sebulanan ini ya? Masih ada berarti spare ya. waktu lah Mbak Masih ada Ria, spare ya. waktu Mudah-mudahan sih, kita iya. bisa membangkitkan lagi ekonomi kita ini. Bagaimana caranya? Ya paling tidak yang udah 10 tahun, 7 tahun nggak bayar kan bisa Iya. bayar 3 tahun berjalan kan gitu. Jadi kas daerah kita juga masuk lagi. Tapi alhamdulillah nih untuk kebijakan ini masyarakat betul-betul memanfaatkan dengan baik nih Mbak Ria. Untuk Pergub 32 ini. Oh, oke baik. Ya, dan tentunya untuk ada yang mau gabung bersama dengan kami, Anda bisa sampaikan juga melalui chat ya di YouTube Heartline Network ataupun juga ke 0855 885 1006 ya. Oke, nah mungkin saya kali ini ke Pak Eco. Tadi disampaikan seputar insentif pajak gitu ya. Betul. Nah, ini dia nih yang sebetulnya kita tunggu-tunggu nih, Ditunggu-tunggu kebijakan ya. di masa pandemi gitu ya. Nah, ini gimana untuk insentif pajak sendiri untuk Jadi- mendukung program yang ada? Jadi alhamdulillah ya mulai tanggal 16 Agustus itu udah diberlakukan peraturan gubernur nomor 32 tahun 2021. Itu tentang pengurangan pokok dan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, penyerahan pertama, penyerahan kedua dan seterusnya, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi kalau di promo ini kita itu ya ngomongin promo aja ya, jadi lebih cepat tangkap ya. Jadi promo ini dia mencakup 3 mata pajak. Yang pertama itu PKB, ada BBNKB dan pajak bahan bakar. Oke. Nah, yang dipromo di PKB itu ada namanya pengurangan pokok PKB. Jadi misal jatuh tempo di bulan Januari 2022 dibayarkan mulai tanggal 16 Agustus sampai tanggal 30 September itu ada pengurangan pokok sebesar 10%. Oh, 10%. Tapi udah lewat. Iya. Masih banyak promo-promo. Oh, gitu. Jadi kita Oke, jelaskan dulu. oke. Nah, yang jatuh tempo di bulan Desember 2021 bayarnya di tanggal 16 Agustus sampai 30 September itu ada pengurangan sebesar 6%. Oke. Nah, yang jatuh tempo di November ada pengurangan sebesar 4%, yang jatuh tempo di Oktober pengurangan 2%. Ya, betul. Nah, yang selanjutnya di PKB itu ada penghapusan denda. Oke. 100% mau akhir tahun ada ya, Cak, tunggakan berapa tahun dendanya dihapusin semua. Dendanya ya. Dendanya dihapusin. Hapus semua dendanya. Dendanya dihapus. Nah, yang ketiga di PKB ini ada penghapusan pokok yang nunggak 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi misal ada nunggak 10 tahun nih. Iya. 10 tahun. Yang dihapusin itu 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5. Itu dihapusin. Berarti 5 tahun terakhir dihapus. Dihapusin. Dihapus. Yang dibayar cuma 3, 2, 1 dan tahun yang berjalan gitu tuh. Ya lumayan. Jadi Iya, yang lumayan nunggak Dan itu hanya lumayan pokoknya banget. aja ya Coy ya. Pokoknya. Hanya pokoknya Pokok. saja yang dibayar. Ya 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan itu hanya pokoknya. Iya. Yang Hanya bulan-bulan pokoknya. sebelumnya pun nggak perlu ya. Nggak perlu. Ya, Nggak hapus perlu, semua. terhapus. Nah, itu bentuk kepedulian kita ya Coy ya. Di masa betul. pandemi ini Pak Gubernur memberikan keleluasaan kepada Khususnya para di wajib pajak. bidang ekonomi Bu ya. Iya, Itu. betul. Nah, kita lanjut ke yang di bea balik nama kendaraan. Nah, di bea balik nama ini ada juga promo
yaitu pengurangan biaya balik nama di tangan pertama, khususnya yang berbadan hukum baik kendaraan umum atau pribadi, sebesar 10% gitu tuh. Jadi pada saat kendaraan dibeli atas nama badan hukum, badan atau hukum gitu tuh, itu akan pengurangan 10%. Oh oke. Lumayan loh. Oh iya. Harga mobil kan berapa baru? 10%-nya udah berapa pajaknya? 200 juta udah berapa? Nah itu dia, ada diskon ya Cok ya? Ada diskon, Nah yang berikutnya itu ada penghapusan denda dan pokok yang melakukan balik nama. Jadi wajib pajak yang ingin melakukan ingin balik nama itu gratis. Pokok sama dendanya dihapusin. Gratis. Kalau balik nama? Gratis. Kecuali yang dari luar provinsi masuk ke provinsi Banten itu enggak gratis. Ada catatannya. Iya. Oke. Nah selanjutnya yang ketiga nih, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah ini buat khusus yang produsen bahan bakar nih, yang penyedia gitu tuh, yang perusahaan-perusahaan Pertamina. Nah itu dendanya dihapusin, Mbak. Kan suka telat bayar tuh. Mereka juga dapat ya. Iya. Perusahaan besar juga dapat ya. Namanya wajib pungut. Kalau kita kan wajib pajak nih. Kalau pribadi mereka wajib pungut. Oh gitu. Organisasi ini banyak yang telat bayar pajak kendaraan BBM ya. Betul. Walaupun itu perusahaan besar ya. Tetap. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam sebetulnya ya. Karena pandemi ini Mbak Ria, ya sudahlah kita bebaskan dulu. Yang penting ayo bangkit dulu gitu loh. Untuk pemulihan ekonomi. Oke, kemudian Pak Eco? Paling itu Bu yang di peraturan gubernur nomor 32 tahun 2021. Ya. Oke. Dan ini hanya di tahun ini aja ya, di tahun ini ya. 31 Desember sampai 31 Nanti Desember. Januari 2022 udah normal lagi. Iya, normal lagi. Makanya manfaatkan. Dan belum tentu tahun depan ada lagi kayak gini, Mbak. Oke. Kita berbeda-beda, Mbak, bagaimana situasi dan kondisi, kita kaji seperti apa formulanya ke depan gitu. Oke, karena memang bisa dibilang kita sendiri juga kadang-kadang dibingungkan juga dengan kebijakan-kebijakan yang ada gitu ya. Betul. Tiba-tiba berubah, tiba-tiba ada. Makanya ketika sekarang ada nih dimanfaatkan gitu ya. Apalagi gede-gedean nih kalau saya lihat kan ya. Kenapa berubah-berubah? Karena ya dinamis kan ya Mbak ya. Kehidupan ini dinamis ya. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba kita ditimpa bencana COVID-19. Itu kan semua luluh lantak ya. Satu dunia loh. Iya. Bukan cuma Indonesia. Jadi makanya kenapa berubah ya, kita juga terus mengkaji, mencari cara bagaimana caranya tetap survive gitu loh. Tanpa membebani gitu di situasi pandemi ini. Gitu loh Mbak Ria, manfaatkan dengan baik nih. Kalau ada pertanyaan ya Pak Eco, siap menjawab. Oke, silakan tentunya untuk Anda yang mau tanya-tanya gitu ya seputar bisa dibilang kan ini ada juga penghapusan pajak juga jadinya ya. Betul. Untuk yang sudah lama Mbak, bertahun-tahun gitu. Buat yang perusahaan-perusahaan yang banyak kendaraannya juga, yang berbadan hukum, mau yayasan, organisasi gitu, beli mobil baru itu kan ada diskon balik namanya gitu, 10% dari NJKB ya. Kemudian juga ada yang disebutkan oleh Pak Eco tadi, yang diskon pokok pajak nih Mbak Ria, dari 4% sampai 10% itu kan kita sudah umumkan lewat online, karena waktu di bulan Agustus September kita kan masih PPKM, masih belum boleh tuh ketemu-ketemuan kayak gini. Jadi kita mainnya di website, di Instagram Bapenda. Jadi pengumuman itu kita share di sana. Nah, mulai dari Oktober kita sudah mulai longgar dengan PPKM level 1, maka kita mencoba untuk tetap prokes kita seperti ini gitu. Talk show, roadshow juga ke masyarakat memberitahukan mumpung masih ada sisa waktu sampai 31 Desember penghapusan denda tadi bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebetulnya pada protes sih Mbak Ria kemarin. Kenapa baru dibilang sih promonya. Mereka udah keburu bayar ya? Itu kan udah lewat Mbak. Tapi kan dendanya masih ada. Walaupun diskon pokok itu yang dijelaskan oleh Pak Eco tuh diskon pokok bayar pajaknya. Lumayan diskon 4%, 6%. Bagaimana jatuh tempo kendaraannya gitu loh. Iya, ini ada yang nanya juga dari Mbak Aulia. Kalau mau bayar pajak online di Tangerang itu bisa pakai aplikasi apa ya? Banyak caranya ya Cok ya. Gimana nih? Signal, ada kalau yang terbaru ini, yang terbaru paling yang di aplikasi Play Store ya, Signal itu. Signal Digital Nasional Mbak Ria. Jadi ini adalah produk dari Polri, dari kepolisian. Jadi memang kita download dulu tuh di Play Store. Signal namanya. Signal ya. Memang ada beberapa tahapan yang harus dilalui, foto kanan kiri, dan itu harus sesuai dengan nomor NIK di kartu keluarga kita.
Nanti ke depan kayaknya semua berbasis NIK ya, Cok ya. Betul. Nomor Jadi itu ya. satu akun di Signal itu harus sesuai dengan yang di STNK. Jadi kita nggak bisa mewakili kendaraan lain Iya. gitu. Jadi nama yang di akun Signal itu aplikasi harus sesuai Harus dengan, sesuai. dengan yang di STNK. Oh, jadi umpamanya saya download di Play Store, Betul. kemudian untuk yang punya saya, Iya. terus kemudian anak saya juga gitu, Bisa. Bisa. dia download yang punya dia. Kan punya NIK-nya masing-masing. Oh, jadi nggak bisa dia umpamanya bayar atau ngecek via saya, nggak bisa ya? Betul. Berarti sederhananya Harus satu masing-masing gitu ya? Satu Iya. akun satu kendaraan Satu akun ya. satu kendaraan. Betul. Oh, oke. Terus oke. Mbak Ria begini, jadi kan karena kita kan meminimalisasi kontak langsung kan gitu loh. Jadi bisa pakai online. Nah, bagaimana pengesahan STNK-nya? Di situ ada barcode ya, Cok ya. Ada barcode. Jadi nanti kita bisa print langsung, itu dianggap sah untuk pengesahan STNK. Kalau ternyata memang pengen bukti aslinya, kan ada pilihan, bisa klik yang jasa pos. Nanti kita sudah kerjasama dengan kantor pos, Kantor Pos Indonesia Pos dan ya. Giro. Jadi nanti ini seluruh Indonesia, Mbak. Jadi nanti dikirimkan oleh via pos, tinggal alamatnya aja. Mungkin ada beban biayanya ya ada di situ bebannya. ya. Udah tercantum semua. Sudah ada tercantum beban. semua di sistem itu. Jadi tinggal klik-klik aja, apakah mau hardware-nya, fisiknya yang kita terima gitu, STNK-nya bisa dikirimkan oleh pos gitu, oleh PT Pos, atau cukup ngeprint yang dari hasil dari barcode itu juga sudah dianggap sah. Ketika misalnya ada razia, tinggal tunjukkan saja itu. Itu sudah kerjasama dengan kepolisian dan PT Pos seluruh Indonesia. Iya, oke. Nah, ini saya mau kasih contoh dulu gitu ya, Bu Rifa, Pak Satrio. Kalau saya punya kendaraan yang belum dibayar pajaknya 5 tahun, itu gimana? Dan dendanya bagaimana? Nah, kalau sampai akhir tahun kan masih dapat nih Pergub 32 nih. Nah, itu yang dibayarkan cuma 3 tahunnya sama yang berjalan. Oh, itu 3 tahun 3 aja tahun sama dan yang berjalan. Ya. Nah, Oke. itu juga yang dibayarkan cuma pokoknya aja karena dendanya itu dihilangkan. Jadi sisa Dihilangkan 2 semua tahunnya ya. hangus ya, Cok ya. Hangus semua. Hangus dan dendanya juga nggak ada. Nggak ada. Makanya jadi gini, untuk yang mau bayar pajak bisa dicek di infopajakbanten.online, Mbak Ria. Oke, info pajakbanten.online. pajakbanten.online. Iya, itu di situ masukin aja nopolnya. Kira-kira yang harus dibayarkan berapa? Oh, bisa ngecek Bisa ya. dicek. Oke, Nah, oke. nanti ketika misalnya memanfaatkan promo ini, akan lebih baik datang deh ke gerai terdekat. Kan kita juga ada pelayanan gerai, ada samling, Betul. ada pokoknya pengennya sih jemput bola pelayanan prima, nggak pusing-pusing gitu loh, Mbak Ria. Di Karawaci ada gerai, ada itu kan? Ada gerai terpadu, jadi di situ ada Nah, di pelayanan di situ ada kan berapa Polda pelayanan, bisa Polda Banten, Polda Metro. ada 2 di gerai Polda, itu. Mbak Ria di situ. Gerai terpadu ya. Oke, kalau di gerai terpadu tuh bisa apa aja sih? Layanannya apa aja? Kalau gerai-gerai itu kita melayani cuma tahunan, Mbak. Kalau 5 tahunan kan ada persyaratan cek fisik. Nah, itu harus ke UPT atau Samsatnya, Mbak. Samsat induk. Soalnya kan harus cek fisik, Harus cek kan fisik. ganti kaleng. Iya betul. Kan ada pihak sebelah tuh, ada pihak kepolisian yang harus mengidentifikasi bener nggak nih nomor rangkanya dan sebagainya kayak gitu. Oke. Jadi untuk Anda yang mau gabung bersama dengan kami, kita buka di nomor telepon juga boleh ya, di 5919244 atau by WA juga boleh di 0855885106. Sekali lagi di 0855885106. Anda harus manfaatkan yang disampaikan oleh narasumber kami untuk hari ini. Silakan ya, Anda langsung saja manfaatkan Pergub 32 ya. Betul. 32 Tahun dan 2021. tahun 2021. Iya. Nah, kalau ternyata nih ada rekan yang mau mutasi kendaraan dari Tangerang ke Kota Serang. Nah, ini bagaimana? Apakah bebas juga? Bebas. Bebas. Itu masuknya mutasi dalam provinsi, Mbak. 100% ya. 100%. Tadi kan catatannya bermutasi dari luar provinsi. Antar Samsat tapi masih dalam satu Dalam kawasan provinsi. provinsi. Itu masuknya dalam provinsi. Tapi cabut berkas dulu, Mbak Ria. Oh, cabut berkas dulu ya. Iya, di Samsat asalnya dari mana dia cabut berkas dulu. Yang penting ketika dia mau dibalikan namanya udah nggak ada tunggakan-tunggakan lagi, diberesin dulu gitu ya, Cok ya. Betul. Iya. Nah, jadi tapi memang balik namanya memang gratis. Tapi tetap kita ketika mau dibalik nama jangan ada tunggakan dulu. Harus Tapi beres memang dulu. ini loh, Mbak Ria, ternyata balik nama ini sangat penting loh. Ketika Mbak Ria jual mobil misalnya atau jual motor. Iya, ketika kita mau ganti kendaraan gitu ya. Terus ternyata yang beli kendaraan Mbak Ria itu belum balik nama. Ketika dia lewat nggak pakai sabuk, kena tilang etle. Kan nama Mbak Ria yang kena yang itu ya, Iya, yang nama itu. Oh ya, karena masih terdaftar itu iya. ya. Nah, makanya kalau emang mau jual kendaraan,
datanglah ke Samsat itu minta pernyataan blokir. Jadi nanti ketika ada masalah dia nggak bayar pajak, nunggak pajak nggak ke kita lagi. Kita nggak ketumpuan. Nah, yang beli mobil second atau motor second juga manfaatkan promo ini, segera balik nama, mumpung mudah, mumpung gratis, sehingga ketika bayar pajak nggak perlu lagi ribut cari KTP orang pertama. Kan kita banyak masalah di lapangan tuh, mau balik nama susah, KTP orang yang pertamanya meninggal dunia. Itu ribet lagi. Surat-surat yang lain lagi. Makanya sebenarnya nggak ada yang susah sih Mbak Ria. Kan semuanya ketika beli kendaraan kan kita ada kwitansi. Iya kan, walaupun kita kan di Samsat itu ada 3 SKPD Mbak. Ada Bapenda sebagai pajaknya, ada Polri kepolisian identifikasi ranmornya, ada Jasara Harja yang soal SWD KLJ ya, asuransi kecelakaan. Jadi nah 3 tahap ini SOP-nya tetap harus kita hormati melaluinya itu gitu kan. Ketika kata Pak Polisi harus ada KTP pertama, ternyata saya dengar juga boleh diganti dengan kwitansi pembelian kendaraannya. Untuk memudahkan para wajib pajak ganti nama gitu loh. Tapi dari Pak Satrio sendiri melihat di masyarakat ya, tadi kan Anda mengatakan berdua bahwa melakukan penyuluhan juga gitu ke masyarakat. Apakah memang yang namanya bea balik nama ini masih dianggap sepele gitu? Jadi ketika benar-benar mau jual baru akhirnya kepikiran gitu, baru diurus. Apakah memang masih seperti itu gitu? Mungkin masyarakat pada enggak ya. Karena agak nanti-nanti aja lah gitu kali ya. Tahu-tahu datang aja surat tilang itu ya. Itu kasus bom Bali itu kan ternyata kendaraannya punya siapa? Oh gitu ya. Iya. Teridentifikasi karena semuanya ada Mbak di dalam sistem itu terbaca. Jadi makanya takutnya yang beli kendaraan kita itu kan ya Cok ya. Betul. Macam-macam kan nanti kita yang juga ditegur ya. Betul. Makanya ayolah balik nama. Jadi langsung deh ya. Jadi kalau kita beli kendaraan atau segala macam langsung, apalagi yang second yang segala macam itu langsung balik nama ya. Oke, nah ini kalau ada yang tanya juga dari Pak Hilman, kalau mau ganti plat nomor gimana ya caranya? Nah lo ganti plat itu kalau plat nomor maksudnya ini habis pajaknya atau plat nomornya rusak atau gimana? Atau mau nomor cantik atau gimana? Kalau ganti plat nomor biasanya 5 tahunan. 5 tahunan. Ya datang aja Samsat gitu. Oh gitu ya. Oke, ini sama aja nggak sih dengan pemutihan? Iya, terima kasih ya. Iya sama aja pemutihan. Sama aja namanya dengan dulu mah namanya bulan panutan gitu sama. Iya, jadi ini harus dimanfaatkan ya. Iya, yang pastinya kita masih terus bersama nih. Silakan Anda mau tanya-tanya boleh ya ke nomor 0855 885 1006. Tadi banyak sekali sih yang udah disampaikan terkait dengan yang di penghapusan sanksi dendanya gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan lagi nih untuk yang penghapusan tadi nih insentifnya. Oh iya tadi ada lupa ya buat informasi pajak juga bisa di-download aplikasi di Play Store itu Bapenda Banten. Bapenda Banten. Ada di Play Store ya? Ada. Itu Instagram. Buat informasi nilai pajak aja. Oh itu IG-nya. Bukan, kita ada aplikasi Bapenda.Banten. Ternyata ada aplikasi juga ya. Ada aplikasi Bapenda Banten. Apa yang bisa kita lakukan di aplikasi Bapenda Banten ini? Itu cuma mengetahui berapa jumlah pajaknya. Jumlah pajak. Yang info pajak. Info pajaknya ada. Semua di situ ada. Tinggal buka-buka aja gitu. Betul, banyak menu di situ. Di website juga kita banyak informasi apa sih yang dilakukan Bapenda gitu loh Mbak Ria. Di bantenprof.co.id ada badan pendapatan daerah di situ. Termasuk juga kita lagi ada lomba Ria. Lomba apa tuh? Lomba desain maskot. Lomba desain maskot. Maskot pajak dengan sapaan. Kalau DKI kan ada Abang None nih. Baraya tuh Jawa Barat. Banten kira-kira kan apa nih? Kan ada Jawa Serang, ada Sundanya, ada Betawinya, perbatasan Tangerang dengan Jakarta. Yang bisa mewakili semua etnis itu kita nyapanya pakai apa ya? Apakah dulur-dulur? Apakah apa gitu? Yang familiar tuh apa? Yang unik gitu ya. Jadi ada lomba desain maskot dan sapaan. Dan sapaan pajak daerah itu bisa dilihat di Instagram kita di bapenda.banten Mbak Ria. Jadi kami memang masih menunggu ya diperpanjang ya Cok ya? Diperpanjang lagi. Sampai tanggal 28 November nih. Ayolah kita berkreasi di masa pandemi ini, lumayan hadiahnya loh Mbak Ria. Apa tadi yang di Instagram? Bapenda.banten. Di situ ada info-info lomba desain maskot pajak dengan sapaan. Jadi ini terbuka untuk umum ya? Terbuka. Maksudnya dari segala usia gitu? Boleh, kecuali pegawai Bapenda nggak boleh ikutan. Iya, orang dalam nggak boleh ikutan ya. Ya oke, ini dari Ibu Penny melalui WA. Selamat siang Bapak Utusan Daerah Banten. Utusan. Waduh,
Mantap sekali di situasi seperti ini pemerintah masih ada kebijakan yang meringankan kami dan bagus Betul. sekali kalau bisa disosialisasikan. Terima kasih. Terus kita akan dukung pemerintah dan juga masyarakat. Terima kasih untuk ini merespon aja nih ya. Iya, terima Masya kasih Dari Mbak. Ibu Makasih. Penny. Oh, Ibu Penny ya, Ibu Penti ya. Ibu Penny. Oh, Ibu Penny. Terima kasih Ibu Oke, Penny. terima atas kasih untuk apresiasinya, Ibu ya. Penny ya. Ya, ini apa lagi nih? Nah, sebaiknya mungkin ada telepon gitu ya. Kalau ada yang WA disingkat-singkat itu saya kadang-kadang suka bingung jawabnya. Iya, oke. Mungkin kita jelaskan lagi nih seputar yang insentif tadi nih, Pak Eco. Mungkin ada yang baru bergabung bersama dengan kita. Suaranya kemana ya, Mbak ya? Hilang. Suaranya- Suaranya agak Suara hilang. Ya, hilang. Oh, oke. Nah, itu. Udah. Nah, udah ya. Udah. Oh, sayanya agak-agak ganjen juga ya. Kira-kira. Oke, mungkin boleh dijelaskan kepada kita lagi seputar insentif pajak ini nih, Nah, Pak. Mungkin ada insentif- yang baru gabung ya. Oke, insentif yang menurut Pergub ini kan ini sebuah kebijakan ya dari Iya. pimpinan kita itu Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Dituangkan dalam Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 itu ada promo, ada 3 pajak. Yang pertama dari PKB, yang kedua BBN, yang ketiga pajak bahan bakar. Nah, kita mulai dari yang PKB itu ada yang pengurangan pokok sebesar 10%, 6%, 4%, 2% yang jatuh temponya di bulan Januari 2022, Desember 2021, November 2021, Oktober 2021, tapi udah lewat. Itu dari 16 Agustus sampai dengan 30 September. Udah lewat ya. Udah lewat. Nah, promo berikutnya ada pengurangan penghapusan denda PKB sebesar 100%. Jadi denda semua yang nunggak-nunggak itu dihapuskan. Ini yang rewind yang tadi yang sudah disampaikan sih Mbak ya. Intinya seperti itu. Oke, selanjutnya BBN ya. Mm-mm. Bukan dulu ya, yang PKB yang tunggakan 45 dan seterusnya itu dihapuskan juga Mbak. Jangan sampai lupa itu, kasihan Apa yang mana? Yang 10 tahun. yang tuh. tunggak Oh, yang 10 tahun. Jadi cuma membayar 3 tahun plus yang Mm-mm. berjalan. Mhm. Karena kan pada nanya, yuk gimana nih 10 tahun belum bayar nih, gimana nih. Nah, ini jawabannya ini dari pemerintah. Ayo manfaatkan sebelum akhir tahun beres. Iya, akhir tahun berarti sampai dengan 31 Desember. sampai 31 Desember ya. Betul. Ini betul-betul harus Anda manfaatkan. Kita akan break dulu sebentar gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya, dan saya masih bersama dengan teman-teman dari Bapeda Banten, ada Ibu Rifa dan juga Pak Eco. Nanti kita gabung lagi ya di sesi yang kedua ya, Mbak Rifa dan juga Pak Eco. Oke, untuk Anda yang masih mau gabung bersama dengan kami silahkan di 02159199244 ataupun juga di 085588510006. Satu nomor dari Destiny's Child kami hadirkan untuk Anda, Independent Woman.
Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami untuk edisi hari ini ya. Saya masih ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber saya dari Bapeda Banten gitu ya. Jadi Anda manfaatkan kebijakan-kebijakan ataupun juga insentif pajak yang tadi sudah disampaikan, karena jarang-jarang begitu ya ada kebijakan yang luar biasa seperti saat ini. Dan kita masih buka untuk Anda yang mau tanya-tanya di nomor 0855 885 1006. Kami mohon maaf kalau ternyata YouTube-nya hari ini agak error gitu ya. Mungkin ada jaringan nih. Tapi nanti kita akan up after siaran, kita akan naikkan YouTube-nya di Heartland Network. Jadi Anda bisa nonton obrolan saya saat ini nanti selepas siaran ini ya. Nanti kita akan up lagi ke YouTube Heartland Network. Oke, dan yang pastinya saya masih bersama dengan Ibu Rifa dan juga tentunya Pak Satrio saat ini di studio. Iya, terima kasih Pak Sitorus untuk pertanyaannya, akan saya bacakan. Iya, saya baru aja beli motor second. KTP saya KTP oke. Iya, KTP Tangerang. Kalau mau balik nama, apakah harus mutasi dulu? Ya, balik nama itu namanya mutasi. Iya kan, mutasi kan. Maksudnya gini, Eco mau jawab dulu. Iya, gimana? Itu beli motornya, dia motor dari mana, kabupaten mana atau kota mana? Nah, itu dia tuh. Itu apa dari? Berarti berbeda dong pasti ya. Iya, apa dari luar provinsi atau masih dalam provinsi Banten. Nah, misal kalau mau balik nama, nggak usah pakai KTP pemilik pertama kalau mau balik nama. Jadi KTP pemilik yang baru. Jadi bagusnya kalau mau beli kendaraan yang second terutama ya, langsung balik nama aja. Iya, jangan lupa kwitansi pembeliannya juga tuh biasanya suka diminta untuk mengganti KTP yang pertama nggak ada misalnya, itu cukup dengan kwitansi pembelian. Jadi kalau pertanyaannya apakah mau mutasi dulu gitu kan? Tergantung niat wajib pajaknya. Kira-kira kalau daripada ribet bayar pajak kok harus minta-minta KTP di yang pertama gitu kan. Suka diminta masalahnya KTP-nya mana atas nama STNK ini, karena dia belum dibalik nama. Nah, kalau Bapak memang mau balik nama, Bapak namanya sudah mutasi. Oke. Tadi kan pertanyaannya apakah mutasi dulu kan gitu. Ya itu kalau balik nama ya udah mutasi ya. Mutasi ya itu balik nama. Bapaknya jangan bikin saya bingung dong. Saya jadi ke bawah juga nih. Kan mutasi itu kan pindah ya. Mutasi itu pindah dari nama siapa ke siapa, karena ini bicara soal kendaraan kan ya Bu ya. Gitu. Ya mungkin ini fungsinya Bu ya, jadi semua pada ngerti masyarakat Banten. Fungsinya kita ngobrol talk show kayak gini. Oke. Bincang-bincang. Iya, baik. Wah, ini luar biasa nih, ada yang tapi kayaknya nggak mungkin sih gitu ya. Pertanyaan dari Pak Timo nih untuk pagi hari ini. Saya lagi nunggu nih yang semuanya 100%. Apa sih Mas? Oh, mungkin dendanya sama pas bayar-bayaran 100% yang enggak lah ya. Kalau boleh 100% maksudnya pokoknya juga hilang mungkin. Jadi nggak usah bayar pajak ya Cok ya. Iya betul. Iya baik. Dari mana dong pembangunan Bantennya? Oke, coba saya akan angkat telepon dulu. Tapi sepertinya ini teleponnya ke WA ya, Pak Agustinus. Silakan. Coba saya angkat dulu deh, nggak apa-apa deh ya. Oke, halo. Halo Pak Agustinus. Halo Pak Agustinus. Halo, selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi, silakan. Kok nggak ada suaranya? Bermotor. Saya mau balik nama nih. Dari DKI ke Jakarta. Dari DKI ke Tangerang. Cuman ya nih namanya nama perusahaan. Yang ditanyakan apa Pak? Itu. Terus kena ini nggak, apa adminnya nggak itu Mbak? Pertanyaannya tadi apa Pak Agustinus, boleh diulang? Saya mau balik nama nih dari Jakarta ke Tangerang. Ya. Betul. Cuman KTP dia jadi nama perusahaan yang di Jakartanya itu. Jadi perusahaan kena denda apa biaya aja tuh kayak gitunya. Soalnya pajaknya nggak telat. Oh, pajaknya nggak telat. Oke, baik, itu aja Pak Agustinus. Cukup. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, terima Boleh kasih langsung Pak dijawab Agustinus nih. ya. Kalau atas nama perusahaan kena denda enggak mau balik nama ya, Cok ya? Betul, balik Mungkin nama. dari DKI Balik ke Tangerang. Kalau balik namanya sih tetap gratis ya, Cok ya? Tetap gratis, apalagi dari luar kan dari, gitu masuk. Dari luar provinsi masuk ke Banten, kita welcome. Itu tadi di promo 32 kan disebutkan tadi untuk balik nama
baik itu mutasi atau dari tangan pertama atau tangan kedua, kendaraan second atau kendaraan baru untuk balik nama yang berbadan hukum atau pribadi tetap kita gratiskan untuk balik nama, kecuali yang tangan pertama ya Cok ya. Betul, kecuali itu yang diskon 10% betul. aja yang berbadan hukum. Oke, Gitu. iya itu buat Pak Agustinus tadi ya. Ya kita masih buka lagi nih, silakan di 5919244 ataupun juga di nomor 0855 885 1006. Oke, kalau untuk estimasi biayanya bisa disampaikan nggak ya? Setiap kendaraan berbeda Mbak Ria. Jadi kan macam-macam merek mobil motor kan beda Beda-beda, juga harganya. iya. Jadi nggak bisa disamaratakan misalnya karena by system itu dibaca oleh sistem langsung. Ketika promo ini juga semua aparat yang terlibat termasuk rekan-rekan kita di lapangan yang ada di gerai di Samling, di Samsat, di Induk, semua juga sudah tersedemikian mempersiapkannya. Jadi ketika memang kita mau bayar juga mereka sudah menyediakan plus diskonnya itu Mbak Ria. Jadi memang nggak bisa disebutkan misalnya biayanya berapa ya kira-kira, mobilnya mobil apa dulu, motornya motor apa dulu, kan gitu ya Cok ya. Betul. Karena setiap itu kan nilai jual kendaraan bermotor berbeda-beda. Oke, ini dari Pak Christian yang tanya gitu ya, tapi mungkin bisa dibantu aja karena saya bukan dari Banten nih, tapi mungkin boleh dibantu. Saya mau tanya, kalau ambil mobil second dari Jakarta, telat bayar pajak, tapi kita domisilinya di Jawa Barat. Gimana cara ikut program pemutihan ini? Apa nunggu dari Jawa Barat atau dari Jakarta? Ya tinggalnya di Banten, mobilnya di mana, jadi bayar pajak di mana, gimana sih? Mungkin Pak Gimana, Satrio Cok? bisa bantu gimana Jadi nih ini Pak Satrio? ini ada kayaknya 2 provinsi ya, antara dari Jawa Barat Jakarta sama menuju Jawa ke Barat. Jawa Barat. Nah, kita lihat dulu nih apakah ada program di Jakarta pencabutan berkas. Biasanya kan harus diberesin dulu nih dari awalnya. Dari awal ke daerahnya di mana. Kalau udah beres semua, udah nggak ada piutang, udah nggak ada denda, baru bisa didaftarkan ke provinsi atau daerah yang baru gitu tuh. Nah, misal di Jawa Barat ada yang seperti kayak Banten ini, ya alhamdulillah gitu tuh. Tapi kita nggak bisa pastiin nih. Iya, gitu tuh. makanya harus dicek dulu, Betul. ada nggak Jawa Baratnya programnya? ada program apa? Iya. Di DKI-nya ada program Iya. apa? Mungkin nih Bapak lagi dengerin di jalan kali, dan kebetulan dengerinnya di sekitaran Jakarta ya. Tapi Bapak ke Banten aja kok tinggalnya di sini. Kan pembangunannya buat kita yang ada di sekitar kita. Oh ya Mbak Ria, saya jadi lupa. Iya. Jadi kalau misalnya pendengar headline semua kalau mau keluar kota gitu Mbak Ria, saya sarankan mengisi BBM-nya tuh yang terdekat. Karena 5% dari 1 liter itu udah dipotong 5% oleh Pertamina untuk bayar pajak langsung ke kas daerah. Gimana? Jadi isi Kan kita ngisi bensin nih di tempat yang terdekat, kita beli SPBU Pertamax. terdekat. Ya, itu 5% dari nilai yang kita beli itu sudah dipotong langsung oleh pihak wajib pungut yang disetorkan langsung ke kas daerah. Pajak kendaraan BBM itu PBBKB, pajak kendaraan bermotor bahan bakar minyak. Oke. Jadi nanti itu kita ada aturan lagi Mbak, di undang-undangnya sudah diatur, kita DBH-kan lagi dana bagi hasil. Jadi kita kan si provinsi ini kan menampung pajak-pajak yang 5 pajak tadi. Dibalikan lagi ke daerah setempat, ke kabupaten kota. Berapa persen Cok kalau PBBKB? Nah, kalau ini kan kita pemerintah 70, 30 provinsi ya? kan kita nggak punya wilayah Bu ya. Iya. Yang wilayah kan ada kabupaten kota. Nah, kita juga provinsi itu nggak semena-mena langsung ngambil, nggak peduli dengan kabupaten kota yang enggak. Jadi tiap bulan itu kita akan bagi hasil, misal PKB itu 70-30, 70 ke provinsi, 30 ke kabupaten kota. BBNKB juga segitu, 70 ke provinsi, 30 ke kabupaten kota. Nah, kalau pajak air 50-50. 50 provinsi, 50 kabupaten kota. Oke. Nah, kalau bahan bakar nih tinggi nih buat kabupaten. Kebalik dengan PKB tadi, yang buat kabupaten kota itu 70. 70. Ya, buat provinsi 30. Makanya beli bensinnya di daerah setempat Ya, itu untuk pembangunan. Untuk pembangunan juga. Di terdekat kita. Kadang-kadang kita suka mikir antar isinya di sana aja deh Iya, gitu buat di sana. Buat di sana. Pajaknya buat yang kita. Terus terang saya baru tahu loh kalau ternyata itu sangat berpengaruh untuk keberlangsungan yang ada di tempat kita ya. Oke. Paling enggak Anda juga perlu tahu juga gitu bahwa ternyata ini sangat berpengaruh sekali.